Selamat berjumpa kembali bersama Pale Channel. Kali ini saya akan membahas tentang seputaran sistem pendingin, yaitu tentunya pada radiator. Di mana sering terjadi kesalahan bahwasanya orang menganggap sistem pendingin itu tidak banyak yang harus diperhatikan. Orang kadang beranggapan bahwasanya di sistem pendingin itu sudah cukup hanya memeriksa level air pendingin pada reservoir tank. Nah, ternyata ada hal penting lain yang juga harus kita periksa dalam sistem air pendingin ataupun dalam sistem pendingin pada sebuah kendaraan. Contoh pada kendaraan ataupun pada radiator ini. Ini radiator ini posisinya ini sekarang sangat rusak parah dikarenakan kurang perhatian terhadap komponen-komponen lain yang ada pada radiator ini sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, kadang orang menganggap hanya penting melihat jumlah air pendingin, tidak diperhatikan komponen-komponen lain yang memang sangat vital, yang bisa mengakibatkan kerusakan parah pada sebuah sistem pendingin. Nah, contoh kerusakan seperti ini ataupun pecah, ya. Ini diakibatkan oleh keteledoran ataupun kurang perhatian. Di mana yang ingin saya sampaikan di sini adalah tutup radiator, ya. Tutup radiator itu sendiri ini. Nah, di tutup radiator ini bukan sekedar hanya tutup biasa yang bisa kita ganti dengan karet ban atau plastik kita ikat, bukan seperti itu. Di tutup ini ada dua katup, ya, ada dua katup, yaitu satu katup in untuk masuk kembali ke tangki radiator atas dan bawah, dan satu lagi adalah katup keluar, yaitu keluarnya air cairan pendingin dari radiator ke tabung penampungan ataupun reservoir tank. Yang perlu saya tekankan pada kali ini adalah pemeriksaan daripada tutup radiator. Nah, ini tutup radiator ini memang kita lihat seolah-olah sepele, tetapi ini sangat perlu kita perhatikan, di mana seperti yang saya sampaikan tadi, di sini ada dua katup, ini satu dan ini dua. Oke, yang pertama kita bahas adalah katup ini, katup keluarnya, ya, katup keluar ini, dan di atasnya ada pegas. Nah, pada saat suhu kerja mesin sudah mencapai 90 derajat Celcius, suhu kerja mesin atau lebih, maka air pendingin di dalam sistem pendingin itu sendiri akan seolah-olah bertambah banyak. Padahal tidak. Kenapa seolah-olah bertambah banyak? Karena ketika air pendingin itu panas, tentu pori-porinya akan bertambah besar dan jumlah air itu seolah-olah akan bertambah, padahal jumlahnya tetap sama, hanya saja pori-porinya bertambah besar. Nah, oleh karena itu volume air di sistem pendingin ini tidak muat lagi, atau bisa dikatakan tekanannya semakin tinggi, maka tekanan itu secara otomatis akan mendorong daripada pegas dan membuka katup buang ini. Mendorong pegas dan membuka katup buang ini. Nah, oleh karena itu, karena terdorongnya katup buang ini, maka air ataupun cairan pendingin yang di dalam radiator ini tadi yang suhunya sudah tinggi itu akan keluar melalui saluran keluar ini dan masuk ke tabung penampungan sementara atau reservoir tank. Oke. Nah, ketika suhu air pendingin ataupun suhu cairan pendingin di dalam sistem pendingin pada mesin ini sudah sangat rendah, katakanlah sudah 20 derajat Celcius atau 15 atau 10 derajat Celcius, maka pori-pori air pendingin itu tadi akan kembali mengecil dan ruangan di atas ini
akan menjadi kosong. Kosong, jumlah air seolah-olah berkurang. Ya. Jumlah air seolah-olah berkurang dan tabung atas ini akan kosong. Nah, kekosongan ini mengakibatkan kevakuman di dalam ruang ini. Kevakuman itu mengakibatkan tertariknya katup out ini. Katup keluar ini. Ini. Tertarik katup keluar ini. Maka kevakuman itu akan diteruskan juga ke selang ini tadi, selang keluar ke reservoir tank, dan di reservoir tank juga terjadi kevakuman dan cairan pendingin yang ada di reservoir tank ini akan kembali masuk ke ruangan ini. Itu sistem ataupun itulah cara kerja daripada radiator dan tutup radiator ini. Cara kerja tutup radiator ini utamanya ya. Nah, kembali ke persoalan tadi yang mengakibatkan rusaknya radiator ataupun rusaknya tabung ini. Nah, ini jikalau saat suhu air pendingin sudah tinggi di dalam sistem pendingin, maka pegas ini, jika kita katakanlah ini pegas tidak bisa naik lagi. Akibatnya jumlah air yang seolah-olah bertambah karena pori-pori air pendingin sudah semakin besar karena suhu yang tinggi dan tekanan air pendingin di ruang sistem pendingin itu sudah tinggi, maka tabung ini katup ini tidak bisa membuka. Akibatnya, coba sobat pikirkan, pasti akibatnya akan menendang komponen lain yang ada pada sistem radiator ini. Komponen mana? Tentu komponen yang terlemah ya. Bisa saja tabung ini yang jebol seperti ini kejadiannya, atau bisa aja pecah di sini, atau bisa aja selang bawah atau selang atas yang pecah, atau mungkin aja packing deksel yang jebol, atau komponen lain. Itu bisa saja terjadi. Nah, akibatnya apa? Kalau packing deksel yang jebol, maka air akan bercampur dengan oli lah, katakan seperti itu, atau masuk ke ruang bakar. Kalau selang radiator yang pecah akan mengakibatkan habisnya cairan pendingin secara cepat. Kalau ini juga pecah, tabung atas atau tabung bawah juga pecah, akan mengakibatkan habisnya air pendingin dengan cepat. Nah, oleh karena itu, tentu kalau sudah habis air pendingin, tentu kita tahu bahwasanya yang habis juga mesin kita akan juga habis ya. Akibatnya akan fatal seperti itu. Jadi itulah kira-kira yang sangat perlu juga kita perhatikan dalam sebuah sistem pendingin, terutama pada radiator. Tutup radiator. Ini tutup radiator ini tidak boleh tergantikan oleh karet untuk menutup ini tadi, atau ini juga harus kita periksa pegas daripada tutup radiator itu sendiri. Nah, selain itu semua juga perlu kita perhatikan, di tutup radiator itu sudah ada tertera standarnya ya, standar daripada tekanannya ada di sana 6,0. Itu juga tidak boleh salah. Kalau misalnya pada kendaraan ini, pada radiator ini sudah ditentukan di situ tekanannya 6,0, maka kita ganti dengan tekanan yang lain menjadi katakanlah 1,0, nah ini juga akan bermasalah. Jadi baik sobat, itu sajalah yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa didukung terus channel kita dengan cara subscribe, like, share bagi teman-teman, biar semua orang mengetahui. Jika itu pun bermanfaat Anda rasa ya. Sekali lagi,
Mohon maaf jika ada penuturan kata-kata yang kurang baik dan kurang jelas, harap dikoreksi. Terima kasih.